Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayat Mahmudah dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai riba dan permasalahannya. Langsung saja, yang pertama itu pengertian riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau ziyadah atau berarti tumbuh dan membesar. Riba adalah melakukan kelebihan keuntungan harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah peminjaman sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Secara terminologi fikih, tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan atau kelebihan tanpa diisyaratkan dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu landasan hukum pelarangan riba. Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelarangan riba tersebut. Tahap pertama yaitu sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Sementara Ali Al-Sabuni menggambarkan secara detail tahap-tahap tersebut. Tahap pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Rum ayat 39. Ayat ini diturunkan di Mekah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba. Namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba dan tidak adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahap kedua yaitu riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah telah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini, Allah menurunkan Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Tahap ketiga, yaitu riba diharamkan dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Pada tahap ini, Allah menurunkan Quran Surat Ali Imran ayat 130. Tahap keempat yaitu merupakan tahap yang terakhir dengan diturunkannya Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Pada tahap ini, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari peminjaman, baik sedikit maupun banyak, dan pengharaman bersifat kulli dan qat'i. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Selanjutnya yaitu macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli adalah tambahan yang diisyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis tanpa imbalan untuk tambahan. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. 6 jenis barang yang termasuk ke dalam kelompok ribawi yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Menurut Sayyid Sabit, riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberi utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Ulama Hanafiyah memasukkan ke dalam kelompok riba nasi'ah suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan dan harga diakhirkan. Yang ketiga yaitu riba yat. Riba yat adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan, atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yang keempat adalah riba qardi. Riba qardi adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan, syarat naf'an yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang, koret saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang atau mengetarik.
Secara esensi, riba qard ini termasuk kategori riba fadli. Sebab keuntungan yang diisyaratkan dalam riba qard adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi. Selanjutnya yaitu dampak sosial ekonomi riba. Yang pertama, riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antara pribadi dan juga mengurangi semangat dalam bekerja sama dan saling tolong-menolong sesama manusia. Yang kedua yaitu memberikan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan terjadi perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Yang ketiga yaitu kreditur yang meminjamkan modalnya dengan meminta bayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati atau ditentukan bersama, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan bersama. Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytsami rahimahullah dalam kitab Az-Zawajir menyebutkan sebab-sebab keharaman riba sebagai berikut. Yang pertama, penghormatan harta sebagai muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti. Dua, terputusnya kebaikan dan kebajikan dan amal soleh dalam memberikan pinjaman menentukan kemaslahatan dunia. Yang ketiga itu terputusnya mata pencaharian umat serta perniagaan, industri dan juga perusahaan yang menentukan kemaslahatan umat. Praktek riba kecenderungan menyebabkan pihak yang berhutang menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya bagi kemaslahatan umat, menjerat pihak yang berhutang oleh beban hutangnya. Oleh karena itu sangatlah tidak mungkin bagi peminjam untuk dapat melunasinya, yang akibatnya dapat menimbulkan adanya perbudakan. Sekian presentasi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, mengapa kita harus mengetahui tentang riba? Riba. Karena yang pertama, riba itu hukumnya haram. Jika dilakukan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, riba dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, riba dapat merusak hubungan dalam bermuamalah. Yang keempat, harta dari hasil riba adalah harta haram. Yang kelima, harta itu menjauhkan kita dari ridho Allah. Yang keenam yaitu harta yang didapat dari bermuamalah yang mengandung riba tidak akan berkah. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara riba fadli dengan riba qadri? Riba fadli itu dua barang yang sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Kalau riba qadri itu utang piutang dengan syarat ada keutangan atas bunga bagi yang mengutangi. Mungkin sudah jelas jawaban dari saya. Sudah. Baik, saya akhiri presentasi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.